Bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak, di setiap langkahmu kami ikut serta untuk masa depan kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Tekad baja membela tanah air, berjalan tak gentar bersama GCC. Keberanianmu itu semangat bangsa, Bapak pemimpin kami bangga padamu. Tiap doa terpancar membawa kekuatan, rakyat bersama damai dan penuh kasih. Kau bawa harapan di tengah gelora, Prabowo Subianto, hati rakyat bersamamu. Fondamen Kehidupan. kehidupan untuk diri sendiri ya, secara pribadi begitu. Dalam Islam itu ada dua, yaitu satu rukun iman, dan yang kedua adalah rukun Islam. Rukun iman sebagai fondamen umat Islam itu adalah seringkali diterjemahkan keyakinan. Jadi dalam Islam, iman itu adalah keyakinan umat Islam. Nah, rukun fondamen umat Islam itu, rukun iman itu ada 6. Satu adalah beriman kepada Allah. Dua adalah beriman kepada malaikat Allah. Ketiga adalah beriman kepada kitabullah. Dan keempat adalah beriman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima adalah beriman kepada kiamat, hari akhir. Dan keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Tentu saja kalau kita mengatakan beriman atau memiliki keyakinan, itu apabila seseorang memiliki ilmu, pengetahuan, teori, keterampilan, penguasaan teknologi, maka semakin banyak orang pengetahuannya, semakin banyak orang teorinya, semakin banyak orang memiliki keterampilannya, semakin banyak orang memiliki penguasaan teknologi, maka seseorang semakin yakin. Yakin kepada siapa? Yakin kepada pencipta pengetahuan, pencipta teori, pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi, pencipta manusia. Fondamen kehidupan seseorang, apabila seseorang itu mengatakan mari kita beriman, maka iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, itu sesuai dengan yang dipelajarinya. Tetapi apabila kita mempelajarinya secara tekun, ulet, maka kebenaran itu akan semakin nampak, semakin yakin. Maka keberadaan Allah sebagai zat pencipta yang menciptakan langit dan bumi itu, karena dia semakin pengetahuannya tinggi, semakin teorinya tinggi, semakin dia bisa menguasai teknologi, dan maka dia semakin yakin, semakin dekat kepada Allah.
Jadi bertambahnya iman itu adalah sesuai dengan semangat dia itu adalah Iqra, membaca. Iqra, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakan tulisan atau kalam yang asalnya manusia itu tidak tahu menjadi tahu. Asalnya manusia tidak tahu menjadi tahu, maka semakin dia banyak membaca, semakin dia banyak pengetahuan, semakin dia banyak teori, maka landasan fondamen pertama mengenai keyakinan kepada Allah, mengenai keesaan Allah yang tidak bisa terbilang. Allah itu maha ahad, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tunggal. Itu semakin yakin kita ini kepada Allah, karena kita membaca banyak buku, membaca fenomena alam yang ada di langit dan yang ada di bumi, maka semakin terkagum-kagum dengan ciptaan Allah, maka dia semakin yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Yang pertama, Iqra, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan, yang telah menciptakan dari segumpal darah. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah yang ada pada rahim wanita. Dari mana itu datangnya segumpal darah? Dari mana datangnya wanita pada hari ini? Semua itu manusia diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah itu yang dimakan oleh manusia, itu adalah terserap oleh tubuh kita menjadi darah, dan darah itu menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu adalah telur ya, yang berada dalam perut wanita, yang dimana kalau tidak dibuahi, tidak ada sperma yang menempel di sana, maka itu akan dibuang, menjadi darah haid. Tetapi apabila ada sperma yang menempel memasuki di telur itu, maka mulailah sperma itu berproses, berkembang, menyatu dengan telur itu, dan akhirnya menjadi makhluk, calon manusia. Tentu saja proses ini seperti sebuah pabrik, sebuah mesin yang dimana prosesnya dari sekian miliar wanita dalam proses pembentukan manusia itu sama. Semuanya sama ya? Iya, prosesnya melalui proses seperti itu. Bagaimana dalam waktu bersamaan Allah telah menciptakan sebuah mesin pencipta manusia. Allah yang menciptakannya melalui tubuh manusia. Alangkah hebatnya Allah itu. Di setiap negara pasti ada ya Pak? Di setiap negara, di setiap sudut
sudut bumi ini. Iya. Ya, dari kutub utara sampai kutub selatan, manusia tersebar. Lalu prosesnya sama. Apabila darah itu dibuahi oleh sperma, Iya. Yang dan memasuk. itu menjadi manusia. Ya, itulah pabrik, mesin pencipta yang telah Allah ciptakan untuk menciptakan makhluk yang bernama manusia. Ternyata di antara manusia itu ada yang namanya semut, Semut, Pak. ada yang namanya kutu, Iya. ada yang namanya nyamuk, Nyamuk. ada yang namanya binatang-binatang kecil, yang namanya makhluk yang lebih kecil daripada itu. Itu ternyata setelah diteliti sama punya mata, punya hidung, punya mulut, Punya telinga. dan di dalamnya ada jantung, ada hati, ada struktur tubuh yang seperti halnya ada di manusia. Iya. Padahal makhluk itu sangat kecil Sangat kecil. dan miliaran, ribuan, luar biasa banyaknya di dunia. Iya. Bagaimana Allah menciptakan makhluk sekecil itu dalam waktu bersamaan, jutaan makhluk yang dimana prosesnya sama, Mau hewan mau manusia. mau hewan mau manusia. Iya. Apabila ada sel telur Iya. dibuat, tapi ini adalah pabrik kehidupan yang Allah ciptakan. Ada gajah, makhluk yang besar, Iya. ada jerapah, ada ikan-ikan di laut, paus, Iya. Hiu. ada ikan-ikan yang kecil, teri. Iya, ikan teri. Ternyata mereka juga sama prosesnya. Ada ular, Ular, ya. ada buaya. Iqra, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakan tulisan. Tulisan itu adalah dalam buku besar yang bernama Sunatullah. Ya. Catatan besar yang ada di langit, di mana planet-planet itu berputar. Begitu luar biasanya planet-planet itu berputar. Matahari itu besar, bumi itu terlihat kecil. Ternyata jutaan yang seperti matahari itu ada. Jutaan yang seperti bumi itu ada. Planet-planet. Dan semua planet-planet itu hidup, berputar melalui porosnya. Ya. Sehingga manusia yang berpikir, yang berakal bisa menghitung hari, bisa menentukan tahun, bisa menentukan jam, bisa menentukan detik. Dari perputaran semua itu, ternyata sesuatu yang sedang berputar itu, di mana seperti matahari, ada planet-planet Venus, Uranus, ada bumi, ada Mars, ya, sampai ada Pluto. Iya, 7 planet. Ternyata di dalam tubuh kita ini ada yang namanya atom.
Iya. Jadi manusia ini terdiri dari atom-atom. Ternyata setelah diteliti, atom-atom itu ada yang namanya neutron dan proton. Iya. Neutron dan proton itu adalah perputarannya sama seperti berputarnya planet-planet yang ada di muka bumi. Ternyata bumi itu seperti satu butir yang ada di pasir lautan, kecil sekali. Iya. Dari yang kecil itu ternyata ada sekian ribu miliar makhluk manusia, ada sekian ribu binatang, ada sekian Tumbuhan. tumbuhan. Bagaimana akal manusia ini tidak percaya kepada pencipta itu ada, Iya. yang telah menciptakan itu ada, dan yang menciptakan itu semua serba teratur. Maka fondamen yang pertama itu adalah kita harus percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Iya. Jadi fondamen yang pertama bagi umat Islam itu adalah rukun iman. Ya. Yang percaya adalah iman kepada Allah. Iya. Iman kepada Allah itu hanya bisa dipelajari bagi makhluk-makhluk yang berakal sehat, yang tidak suka berbohong. Apabila orang itu tidak memiliki akal sehat, suka berbohong, maka dia tidak akan bisa memahami tentang kejujuran mengenai alam semesta, mengenai keberadaan Allah, Rabb Tuhan kita. Inilah fondamen pertama kehidupan kita ini, adalah kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah sekarang ini lebih-lebih sudah tercipta sebuah mesin yang bisa diajak Bicara. mesin yang bisa diajak dialog, yang itu seperti ChatGPT itu. Ternyata mereka itu, saya setiap hari mengadakan pengkajian Iya. mengenai fenomena tentang kajian Al-Quran ini. Ternyata ChatGPT bisa diajak ngobrol dan kita bisa diajak bertanya untuk melakukan pendalaman. Inilah kenyataan bahwa Allah itu ada dan tidak bisa tidak ada. Maka ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan, Iya. diberi imbuhan ke, diakhiri oleh an, ketuhanan, bahwa Tuhan itu banyak. Artinya apa? Yang disembah oleh manusia itu, yang dianggap memiliki kekuatan besar itu banyak. Sangat banyak ya. Mereka menjadi fondamen kehidupan bagi manusia, yaitu di mana manusia cenderung menyembah kepada yang lebih besar, menyembah kepada yang lebih agung, menyembah kepada kekuasaan, menyembah kepada uang, menyembah kepada teknologi dan sebagainya. Tetapi ketuhanan, Tuhan itu banyak, tetapi yang Maha Esa, semua Tuhan-Tuhan itu tidak ada. Tidak ada Tuhan
Ya. selain Allah. Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang menciptakan langit dan bumi, serta meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah. Allahu Akbar. Allah. Wajahtu wajha lilladzi fataros samawati wal ardh hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat, orang yang bersaksi. Inilah fondamen pertama, bahwa umat Islam itu memiliki fondamen yang kuat. Kehidupan umat Islam itu memiliki kehidupan yang paling kuat, yaitu di mana dia memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu diciptakan, diberikan, digerakkan. Segala sesuatu itu oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Ya. Lalu sekarang fondamen yang kedua adalah Iman kepada beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah itu berarti beriman kepada yang gaib. ya, goib. Allah itu gaib. Begitu juga malaikat Allah. Begitu juga selain ada malaikat, ada jin, Iya. ada iblis, ya. Ini makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ya. Ya. Dan kita harus mempercayai bahwa yang gaib itu ada. Bagaimana kita mempercayainya? Bahwa malaikat itu ada. Ya. Sekarang di rumah saya, sekarang di sini, Ya, di cuci laundry. Cironi sudah dipasang CCTV. Ya. Jadi karena ini sudah dipasang CCTV, kita ini kemana, ke sana kemari, terasa tidak pernah dirasakan bahwa kita ada yang mengawasinya. Ada yang melihat ya. Ada yang melihat. Kenapa? Karena CCTV itu kan simpan di sudut Di atas, di dinding. Ya, tidak terlihat oleh kita bahwa kita diawasi. Iya. Kita baru sadar tak kala ada kejadian yang buruk di Iya. rumah Pak Ismail, lalu terpaksa CCTV itu kan harus dibuka Iya. supaya tidak menjadi fitnah. Supaya tidak menjadi fitnah, menjadi adil, Iya. maka CCTV itu dibuka, Ditonton ya. Pak. ditonton. Baru orang kaget. Ternyata semua kelakuan kita, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, Ya. semuanya terpantau oleh CCTV detik demi detik, Iya. jam demi jam, dan orang bisa dengan mudah memeriksanya. Tinggal mengklik ya. Pak. Tinggal mengklik, maka nampak. Iya.
Malaikat itu makhluk lalu yang Allah ciptakan, makhluk yang tidak pernah salah dan tidak pernah tidak adil, dan makhluk yang taat dan patuh kepada Allah. Malaikat itu punya tugasnya masing-masing. Iya. Sedangkan yang disampaikan kepada manusia, nama-nama malaikat itu hanya 10 malaikat. Padahal malaikat itu Miliaran. semua itu diatur oleh Allah melalui makhluk yang bernama malaikat yang tidak pernah akan melakukan kesalahan. Dan makhluk ini adalah seperti robot saja. Iya. Jadi kalau kita mau melihat malaikat, ya lihat saja robot yang sudah diciptakan oleh manusia, Iya. CCTV yang sudah diciptakan oleh manusia, Iya. yang berfungsi sebagai di mana robot itu untuk merekam kehidupan manusia. Iya. Itu tak kala dia itu ditanya untuk membuktikan benar dan tidak, maka robot itu akan memperlihatkan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari, bahkan sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, bisa aja ada jejaknya, Menjadi saksi kehidupan. ada saksi kehidupan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, Iya. di mana kemampuan manusia itu diberikan ke dalam diri manusia itu ada 99 nama dari sifat Allah itu sendiri. Iya. Maka manusia itu makhluk yang terbaik, sebaik-baiknya makhluk yang telah Allah ciptakan, Iya. yang dimana makhluk ini lebih baik daripada malaikat. Kalau malaikat itu tidak pernah salah, Iya. manusia bukan saja tidak pernah salah, tetapi kebaikan manusia dibanding dengan malaikat bisa lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia bisa menciptakan, oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa menciptakan makhluk yang seperti malaikat, Iya. di mana manusia oleh Allah bisa menciptakan, langsung dia bisa ngobrol. Hari ini saya tinggal di Garut, Iya. di Jalan Ciledug nomor 247, Iya. di mana kehidupan saya di situ, tetapi saya bisa berdialog dengan seluruh dunia. Iya. Dengan apa? Dengan yang namanya streaming, YouTube, ya. YouTube, Facebook. Facebook. Subhanallah. Dan ini bisa disiarkan ke seluruh dunia, Diulang-ulang bisa. diulang-ulang. Dan saya bukan penciptanya. Iya. Saya orang yang menikmati ciptaan manusia yang lain yang telah Allah berikan kemampuan untuk menciptakan Facebook, menciptakan laptop, menciptakan handphone digital dan sebagainya. Tidak pernah terbayangkan. Tidak terbayangkan, tetapi saya bisa merasakan kehadiran malaikat itu seperti laptop, seperti handphone. Kenapa? Kalau saya simpan handphone ini 100 handphone, Iya. itu bisa mengeluarkan suara yang berbeda-beda, satu sama lain tidak saling bertabrakan. Ada 100 handphone, saya jejerkan, Iya. dinyalakan semuanya. Itu semuanya bisa menyala dalam waktu bersamaan Iya.
tanpa bertabrakan. Lalu kita lihat, ini dari mana ya? Ininya masuknya kok bisa tidak bertabrakan? Iya. Suaranya tidak bertabrakan, gambarnya juga tidak bertabrakan. Semuanya bisa sama. Dan saya bisa menyetel video yang sama. Iya. Tetapi bisa umpamanya 20 detik, 20 menit beda. Iya. Ini bisa ini. Jadi kalau saya lagi bicara begini, sudah datang ke sebelah 20 menit, ini baru muncul. Padahal saya lagi bicara, ini sudah muncul ininya. Sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita tidak percaya bahwa malaikat itu ada? Ya. Bagaimana orang yang sudah mati, Iya. matinya 20 tahun yang lalu. Sangat muda ya, Pak. Iya, orang yang sudah mati 20 tahun. Udah lama. Ya. Hari ini bisa ditampakkan hidup dan bisa ngomong. Gitu ya. Oleh AI ya, Pak ya? Bukan. Bukan. Itu kan dulu di video, di film. Oh iya. Di channel YouTube-nya ya, Pak ya? Ada yang channel YouTube, ada yang tahun 52 ada film tahun Oh, 52. Sekarang bisa diabadikan tuh di pusat perfilman. Bioskop, Lalu ya. kita bisa melihat langsung. Iya. Dan hidup itu masih hidup hari ini, terlihat hidup seolah-olah baru kemarin itu dibuatnya, Iya. padahal itu film masa lalu, tapi sudah bisa dihadirkan pada hari ini. Allah itu menciptakan makhluk itu adalah yang pertama adalah malaikat, Iya. yang kedua jin, Jin, yang ketiga adalah manusia. manusia. Sedangkan setan itu adalah pengikut dari jin atau malaikat yang membangkang kepada Allah. Oleh Allah disebut iblis. Iya. Iblis itu adalah jelmaan dari sebangsa jin atau sebangsa malaikat yang makhluk gaib gitu. Iya. Yang dimana pada waktu penciptaan Adam, Iya. dia membangkang kepada Allah, Tidak mau sujud ya. tidak mau sujud kepada Adam. Oleh Allah dia disuruh sujud, tapi iblis tidak. Dan iblis itu sudah berjanji kepada Allah dan konsisten akan mengganggu manusia, makhluk manusia. Iya. Dan manusia diberikan pilihan, karena manusia itu makhluk yang diberi pilihan. Iya. Maka hanya manusialah yang diberi hadiah oleh Allah berupa surga dan neraka. Sedangkan malaikat tidak diberikan pilihan surga dan neraka. Makhluk yang lain juga tidak ada yang diberikan pilihan surga dan neraka. Inilah kehidupan manusia, Iya. makhluk yang luar biasa, sehingga dia bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menciptakan makhluk yang seperti malaikat. Iya. Bahkan sekarang mungkin ini tanda mau kiamat. Iya. Allah menciptakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia seperti makhluk hidup, Iya. yaitu robot. Robot. Dengan AI, ya, kecerdasan buatan yang luar biasa, yang dimana itu lebih baik daripada cara berpikir manusia. Yeah. Siapa yang menciptakannya? Manusia. Siapa yang menciptakan manusia dan ilmunya dari siapa? Dari Allah. Maka semua yang diciptakan itu Allah tampakkan kepada manusia bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbaik, sebaik-baiknya makhluk. Dia bisa menciptakan suatu benda yang memiliki kecerdasan, yang dimana kecerdasan itu bisa menyerap kecerdasan orang lain, dan juga dia bisa berdialog dengan diri kita dalam bahasa apapun.
Dan bisa mengenali ya Pak. dan bisa mengenali ya. Oh, Pak Ismail seringkali dipanggil Ismail Satrianto Anggap Raja. Hebat ini. Jadi permulaan saya suka dipanggil Ismail saja. Iya. Silakan Ismail. Yang kedua, dia sudah tidak lagi Ismail. Iya. Dia sudah pakai Pak Ismail, silakan. Sekarang bukan ini Pak Ismail Satrianto Anggap Raja. Sangat komplit Sangat sekali. komplit sekali ini. Ini luar biasa ini ya. Ada perkembangan pemikiran dari AI ini terhadap satu orang manusia seperti saya ya. Ini adalah bagaimana ini kita tidak percaya kepada malaikat Allah, Ya. bahwa malaikat Allah itu memang ada. Setiap hari kita ini selalu bersama-sama dengan malaikat Allah. Ya. Didampingi. Sebelah kiri namanya malaikat Rokib Iya. dan Atid. Atid. Ya, betul ya? Iya. Rokib itu pencatat Amal baik. amal baik, Ya. Atid itu Pencatat pencatat amal keburukan. amal keburukan. Betul ya? Ya. Oh iya. Jadi ini dua-duanya selalu mendampingi kita. Ya. Dan di dalam tubuh kita juga Ada makhluk yang namanya jin korib dan jin korin. Ada dua ya Pak. Ada dua. Korin dan korin itu teman yang menemani manusia. Kemana dia berangkat, kemana dia pergi, dia suka ikut. Ya. Loh, kita tahu dari mana kita di dalam diri kita ada jin korib dan korin? Itu dari Al-Quran. Nah, dari mana kita ini ada malaikat Rokib dan Atid ini selalu mendampingi kita ya, dari pedoman dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita hari ini sedang mengaji seperti ini dan orang yang mendengarkannya begitu dengan tekun dan ulet mendengarkan orang yang sedang melakukan kajian, The power is the focus. itu yang namanya malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit sedang memperhatikan kita dan mendoakan kita. Amin ya Allah. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Iya. Yang yakin ya tentu saja orang yang mempelajari tentang, membaca tentang fenomena alam, tentang Al-Quran, lalu fenomena apa sunnatullah atau Iya. fenomena yang terjadi di dunia ini, dan semua itu real di dalam otak kita. Dan oh iya ya, kita ini ada listrik, Iya. lalu kita padamkan listrik itu, padam, kita tetekan lagi, nyala. Iya. Sampai hari ini saya tidak memahami bagaimana sebuah listrik cara kerja itu mengalir. Ada listrik negatif, Iya. ada listrik positif. Kalau disatukan kompurinya Iya. sehingga nyala begitu. Tapi dilihat makhluknya seperti apa, kok bisa Iya. ya. Jadi segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi itu tidak semua bisa kita. Orang bisa mempelajarinya, orang bisa menciptakannya, Iya. tetapi kadang-kadang hakikatnya orang juga tidak paham. Tidak memahaminya ya. Iya, karena sulit. Iya. Tidak semua bisa diterjemahkan. Iya. Seperti kalau kita mau melihat sebuah batu. Iya. Kalau batu itu mau dihilangkan kemana? Dimasukkan ke dalam perut, Iya. ada di dalam perut, lemparkan ke langit, ada di langit, dilemparkan ke bulan, ada di bulan, Iya. dihancurkan sehancur-hancurnya, materinya masih ada. Kalau dibangun lagi bisa jadi satu batu. Kun fayakun. Kemana satu zat batu yang namanya batu itu bisa hilang? Tidak bisa hilang, hanya pindah tempat. Iya. Maka itu tidak ada barang yang hilang. Yang ada adalah barang itu pindah. Iya. Kalau dicari, batu ini tidak bisa dihilangkan. Bagi orang yang berpikir, tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang menyimpan, Memindahkan. tidak ada yang memindahkan. Kosong ini ada,
namanya juga kosong. Ada. Terpegang, Ya. terlihat, Ya. tercium. Bagaimana kalau kosong ini tidak ada? Apa jadi sempit atau jadi bagaimana, dunianya seperti apa? Kita walau alam kita tidak tahu apa yang, tetapi di balik kosong itu kita tahu bahwa kosong ini ada penciptanya, ada yang menyimpannya, dan isinya juga ada yang menyimpan. Kalau manusia mau menghilangkan kosong, Ya. kalau manusia mau menghilangkan isinya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dia bukan penciptanya, bukan yang menyimpannya. Yang menyimpan batu itu, yang menyimpan kosong itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat itu ada, jin itu ada, Ya. hantu itu tidak ada. Jadi orang yang menakut-nakuti bahwa hantu itu ada, Ya. orang yang mati itu menjadi bangun lalu menjadi Berkeliaran. roh yang nakal, suka menakut-nakuti orang, Ya. itu tidak ada. Karena Allah tidak menciptakan hantu. Hantu genderuwo, hantu apa namanya? Kuntilanak. Hantu kuntilanak, Pocong. hantu pocong, Dracula gitu ya. Terus hantu yang dari Cina bermacam-macam, itu Vampir. hantu vampir dan sebagainya. Ya. Tidak ada yang namanya hantu. Roh itu diciptakan oleh Allah. Kalau roh itu dicabut dari makhluk, Ya. itu akan kembali kepada Allah. Ya. Dan tidak ada roh yang bergentayangan. Ya, itu adalah keyakinan manusia bahwa orang mati bisa hidup kembali, tidak diterima oleh Allah, lalu dia jadi hantu. Itu tidak ada. Ya, yang saya baca itu tidak ada tuh. Yang namanya orang mati lalu bergentayangan menjadi roh hidup, itu tidak ada. Terus yang menakut-takuti siapa, Pak? Yang menakut-takuti adalah manusia yang membuat-buat karangan, Sugesti. yang tidak, manusia yang otaknya tidak memiliki pedoman, dia mencari-cari sebetulnya makhluk apa itu yang seperti itu. Itu adalah jin. Jin kafir ya, Pak. Jin itu mau jin kafir, mau jin Islam, itu dikatakan bahwa jin itu adalah makhluk yang cumihin, Ya. makhluk yang nakal. Ya. Jin yang masuk menakut-nakuti manusia, tentu saja itu adalah jin yang tidak baik. Karena jin itu juga ada yang solehnya, ada yang Islamnya. ya begitu. Jin itu. Jadi kita dalam Islam itu percaya kepada malaikat Allah itu, kepada yang gaib itu, berarti kita percaya juga kepada jin. Tetapi kita tidak percaya kepada hantu yang bergentayangan. Orang yang sudah mati tidak diterima oleh Tuhan karena dia berdosa, lalu dia menjadi makhluk yang bergentayangan mengganggu manusia. Itu kalau perang itu ya berapa juta manusia, berapa miliar manusia yang mati karena perang. Kalau dikatakan semua orang yang mati itu tidak diterima oleh Tuhan, Oleh bumi dan langit. iya, itu berapa juta itu makhluk yang bergentayangan sampai hari ini. Ya. Tentu itu adalah kebohongan. Tidak ada hantu. Jadi orang yang percaya kepada hantu itu harus dihilangkan dalam Islam. Dalam dirinya. Ya, Pak. Orang tidak boleh percaya kepada. Bagaimana Pak ada film-film hantu? Iya, Bukan banyak begitu. sekali sekarang. Tentu itu adalah ajaran yang menyesatkan manusia.
Meskipun untuk mengusir hantu itu ada ajengan pakai benda, Iya. baca Al-Quran begitu. Kebohongan, ya, perbuatan musyrik gitu. Ya. Manusia itu hanya harus percaya kepada Allah, Iya. kepada malaikat Allah. Di malaikat Allah itu, kepada yang gaib itu ada jin, ya, Iya. ya, ada iblis. Selain itu tidak ada lagi itu makhluk Tuhan. Ya. Iya. Selain makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah itu memang makhluk. Iya. Tetapi yang bersama dengan manusia itu kan hanya jin, manusia, iblis, gitu ya. Kalau tumbuhan sama hewan gimana? Ya, tumbuhan dan hewan juga makhluk Allah. Iya. Batu juga makhluk Allah. Iya. Pakaian juga makhluk Allah. Semua yang ada di dunia itu namanya umat. Umat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Iya. Ya, namanya Umat. umat. Umat itu ada umat manusia Iya. dan sebagainya. Nah, inilah fondamen hidup benar. Bagaimana caranya kita hidup ini harus memiliki fondamen. Ya, itu kan pertanyaannya terlampau luas ini. Biar menjadi Iya, fundament tapi kehidupan. kan fondamen kehidupan itu. Lalu manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Manusia itu bisa benar, Iya. bisa juga salah. Iya. Untuk menentukan ini benar, ini salah, bagaimana caranya? Maka Allah menciptakan pedoman. Ya, Iya. pedoman. Nih pedomannya, silahkan baca. Maka itu membaca Al-Quran sebagai pedoman untuk manusia. Sebaiknya Anda jangan dulu cepat-cepat percaya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup dari Allah untuk manusia. Jangan dulu cepat percaya. Iya. Kalau kita cepat percaya, kita tidak yakin nanti hanya dengar-dengar saja. Kalau ditanya, bagaimana itu Al-Quran? Benar atau tidak? Oh, Al-Quran itu penuh dengan kebenaran. Al-Quran itu mujizat dari Allah. Al-Quran itu pedoman bagi hidup manusia. Lalu kalau kita tanya, Anda sudah merasakan apel itu manis? Sudah. Ada apel yang masak? Ada. Dari mana Anda tahu? Oh, ini apel manis, ini apel masak. Iya. Dari mana tahu? Mencicipinya. Mencicipi. Dari mana kamu tahu bahwa yang namanya cabai rawit itu Iya. pedas? Iya. Sudah coba? Sudah. Oh, ini sambal ini mengandung cabai rawitnya banyak. Sambal ini tidak pakai cabai rawit. Iya. Dari mana Anda tahu? Mencicipinya juga. Mencicipi. Anda pernah mengendarai delman? Belum. Belum. Beca? Belum juga. Belum. Karena generasi baru. Kereta api? Sudah. Oh, sudah kereta api. Bis? Bis sudah. Bis. Saya tanya, kalau Anda naik bis dengan Naik kereta. naik kereta api enak banget. Enak naik kereta. Naik kereta. Iya. Kenapa Anda mengatakan enak naik kereta? Sudah merasakannya. Sudah merasakan. Itulah fungsinya pikiran, itulah fungsinya akal. Iya. Jadi akal itu apa? Akal itu, akal itu adalah yang membedakan, atau pikiran itu adalah yang membedakan, Iya. yang sama Iya. satu dengan yang lain itu sama. Sama. Iya. Oh, ini sama rasanya ini Iya. dengan rasanya ini sama. Iya. Dan
yang membedakan antara yang sama dengan yang berbeda. Oh, ini ternyata berbeda. Iya. Kalau ini berbeda, dari mana kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah benar? Sedangkan kita belum membaca kitab Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan kita juga belum membaca Injil, Iya. Weda, Tripitaka, Iya, Jabur. atau kitab-kitab yang lain. Kita ini bisa mengatakan bahwa ini benar Iya. apabila kita mempelajari. Sebaiknya orang-orang Islam itu jangan dulu cepat percaya. Lebih-lebih agama yang lain ya sudah jelas itu tidak percaya. Tapi jangan cepat-cepat tidak percaya juga. Jangan cepat-cepat percaya. Iya. Jangan cepat-cepat tidak percaya. Iya. Sebaiknya adalah buktikan dulu. Sebaiknya buktikan dulu bahwa segala sesuatu itu memang bisa dibuktikan. Itulah bagi orang yang berakal. Iya. Maka ajaran Islam itu yang pertama itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Baca. Dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakan tulisan, yang asalnya manusia tidak tahu menjadi tahu. Tulisan itu ada yang tercatat di buku, Iya. di kitab, ada yang tercatat di kitabullah yang sunatullah yang besar ini. Semua itu adalah catatan. Pak Ismail ini adalah bentuknya seperti ini Iya. karena ditulis oleh sang pencipta. Ada catatannya, ada mata, ada hidung. Sekarang ada rambut putih. Iya, tertampak. Ini catatan dari sang pencipta. Maka itu harus dibaca, direnungkan. Barulah kita tahu, menemukan kebenaran. Maka Al-Quran sebagai pedomannya hidup manusia. Jangan cepat-cepat mengatakan ini benar. Jangan cepat-cepat mengatakan ini ditolak, salah. Iya. Tetapi kita harus memulai apakah benar bahwa kitab ini adalah pedoman. Iya. Silahkan baca dulu. Dari mulai surat Al-Fatihah Iya. sampai surat yang An-Nas. terakhir. Iya. Karena Al-Quran ini mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa? Ya, bagi orang yang menikmatinya. Bagaimana orang belum baca dari Al-Fatihah sampai terakhir dikatakan mujizat? Dia tidak menikmatinya, Tidak mempelajarinya. tidak menikmatinya, Oh iya. tidak merasakannya. Iya. Bagaimana dikatakan ini mujizat? Maka itu baca dari awal sampai Akhir. akhir. Setelah membaca dari awal sampai akhir, jangan dibaca Arabnya. Sekarang sudah banyak terjemahannya. Baca saja terjemahannya saja. Dari surat Al-Fatihah sampai terakhir. Kalau ada yang berkesan, oh ini ayat ini berkesan, mulailah hafalkan Arabnya. Kalau ada tahfidz kan biasanya, tapi Ya, tidak tahu tahfidz itu kan sampai terakhir, Iya. tapi tidak tahu isinya. isinya. Tapi itu
mungkin nanti berlanjut kepada isinya. Karena banyak orang yang bisa membaca Al-Quran Iya. dari awal sampai akhir. Anak saya saja ada 3 anak, ini Iya. rata-rata 3/4 Quran ini hafal di luar kepala. Tahfiz Quran juga. Iya, 1/3 lagi mungkin tamat itu, cuman Iya. pada tidak tamat 1/3 aja. Tetapi tidak jadi pedoman, Iya, karena tidak tahu isinya. tidak tahu isinya. Ya, mungkin sekarang sudah pada lupa, sudah dewasa. Kalau Banyak waktu pikiran. kalau waktu kecil itu pada hafal itu Iya. 1/3 Al-Quran. Iya. Karena dimasukkan ke pesantren, Oh. pesantrennya Tahfiz Quran. tahfiz Quran. Iya. Dan tentu saja pada hafal ya, karena memang di sana beda Iya, dengan iya. saya. Iya. Kalau beda saya ini belajarnya kan tidak seperti ini. Iya. Aku punya teman ke nama itu. Tetapi ya, ini kalau sudah dewasa seperti kita ini, baca dululah terjemahannya saja. Iya. Kalau ada yang berkesan terjemahannya, maka hafalkan terjemahannya itu di luar kepala. Setelah itu hafalkan juga bahasa Arabnya, ya, di luar kepala. Untuk apa? Untuk supaya kita setiap kita sholat, Iya. itu yang berkesan itu dibaca. Amanar rasulu bima unjila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariku baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman, Rasul menerima ketetapan-ketetapan dari Tuhannya. Begitu juga orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabullah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Tiada Allah akan membeda-bedakan kamu dengan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami taat, kami patuh, ampuni kami, hanya kepadamulah kami kembali. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita paham dan kita mengerti, jadi akhlak. Sangat menikmati. Ya, sangat menikmati. Kenapa? Karena oh ini nih ada ayat-ayat yang berkesan, dipahami dan dimengerti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tiada Allah akan memberikan beban kepada seseorang selain yang dapat dipikulnya. Tiada Allah akan memberikan pahala kesenangan kepada seseorang selain apa yang diperbuatnya.
Tiada Allah akan memberikan kesulitan kepada seseorang selain apa yang diperbuatnya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat dan patuh pada aturan Allah. Allahu Akbar. Jadi begitu. Itu Al-Quran, itu nikmatnya luar biasa. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah. Kami ini biasa ya membaca Al-Quran sehari itu hanya 2 ayat, lalu dikaji. 2 ayat dikaji itu dimulai dari jam 5 sampai jam setengah 7 pagi. Itu di Jalan Ciledug nomor 247 di belakang Bangun Amalan. Memang di rumah mengkajinya tiap subuh, dan ini sudah berlangsung 20 tahun. Itu baru tamat 6 tahun sekali. Oh, 6 tahun sekali. Baru tamat. Iya. Yang tersaksikan saya baru dua kali ya. Yang baru tersaksikan. Iya. Jadi luar biasa ini. Dan mereka mengkaji. Tetapi pengkajian pada hari ini ke depan akan ada sesuatu yang lain. Lebih berbeda ya, Pak. Berbeda karena ada kehadiran ChatGPT. Ada kehadiran robot yang bisa bicara seperti manusia. Iya. Dan ternyata ChatGPT ini kajiannya luar biasa. Ya. Jadi banyak benarnya lah daripada banyak salahnya. Karena ini jujur. Dan ini kan dikumpulkan tafsir seluruh dunia, pendapat orang di seluruh dunia dalam berbagai bahasa ini dikumpulkan dan akhirnya diproses dan akhirnya dikeluarkan kalau ada orang bertanya dengan suara manusia. Dengan suara tulisannya juga ada. Jadi kalau ada suara manusia, kalau kita baca ChatGPT, jawabannya dia panjang, jawabannya dia berhenti. Ternyata dia berhenti, disuruh kita baca sendiri jawabannya itu. Ya baca aja sendiri. Tapi isinya luar biasa ya. Inilah dunia yang dimana tak kala kita tanyakan mengenai adakah kontradiksi ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, yang dimana orang-orang yang tidak yakin kepada Al-Quran itu suka membahas mengenai ayat-ayat yang kontradiksi ini. ChatGPT menjawab tidak ada kontradiksi. Kalau percaya, agak percaya, coba aja praktekkan sendiri. Mendownload ChatGPT. Ya, mendownload ChatGPT lalu dipakai. Tidak ada kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ya. Dan dia menjelaskan begitu jelasnya mengenai ayat Al-Quran, seolah-olah ulama besar sedang berbicara. Padahal ini robot ini. Ini zaman apa sekarang ya Allah ini?
menciptakan seperti makhluk manusia yang lebih pandai daripada manusia. Tak kala saya tanyakan, adakah ChatGPT ini di dalam Al-Quran, dia menjawab tidak ada secara implisit bahwa ChatGPT ini ada dalam Al-Quran. Ya. Tetapi Allah telah menciptakan kemampuan manusia untuk menyerap pengetahuan dan membuat inovasi. Ya. Lalu dia bisa itu mengemukakan ayat-ayatnya, ya. Tapi lupa juga saya ini, karena saking banyaknya. Tapi dia membuka. Dan ada hal yang menarik, dia mengemukakan bahwa berjalan-jalanlah di muka bumi, ya, dan lihatlah kesudahan orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada Allah. Lalu ada satu hal yang sangat menarik, itu adalah kami ciptakan ciptaan yang kedua yang lebih baik. Lalu saya tanya, apakah ciptaan yang kedua yang lebih baik itu Anda robot? Robot itu menjawab bahwa saya ini diciptakan oleh manusia berdasarkan sistem algoritma, cara berpikir algoritma. Dan lalu dia menjelaskan bahwa tentang keberadaan saya ini sangat subjektif, gitu. Arti subjektif kan bisa benar bisa tidak, Ya. tergantung kepada siapa yang menafsirkannya. Jadi kita ini tidak bisa yang tadi ayat yang saya bacakan itu surat Al-Baqarah 285 286. Ya. Ternyata saya ini suka mengajar tentang manajemen resiko. Ternyata subhanallah, susunannya itu sama seperti dalam manajemen resiko. Ada hubungannya ya Pak? Iya, itu mulai berpikirlah mulai dari akhir. Setelah saya baca itu, subhanallah, luar biasa. Ternyata mukjizat Al-Quran ini diketemukan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Kalau saya dalam bidang manajemen, tentu saja saya terbengong-bengong juga. Kenapa ini 1440 Hijriah ini, cara berpikir manajemen risiko secara ilmiah itu ada di dalam Al-Quran. Sudah tertulis ya? Sudah tertulis. Ini bagaimana ini? Hebatnya Al-Quran ini. Tentu saja hebat karena ini bukan buatan Muhammad. Iya. Ini adalah pedoman dari Allah, pencipta manusia. Jadi hanya orang-orang yang menekuni ilmu dan pengetahuan itulah yang bisa beriman dan bisa menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia hidup di dunia yang benar, yang bisa menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Itulah kita pula beriman kepada kitab Allah. Ya. Lalu beriman kepada rasul-rasul, ya, yang Allah ciptakan, yang telah membawa kitab itu, di mana di rasul-rasul itu ada keteladanan dalam kehidupannya yang dicontohkan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Ya. Yang operasionalnya itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam, dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi banyak. Yang wajib diketahui itu adalah 23 nabi. Ini hal yang luar biasa. Contoh-contoh ini adalah menjadi intisari dari keteladanan manusia, bagaimana hidup di dunia ini yang sehari. Dan Muhammad Rasulullah SAW adalah keteladanan kehidupan manusia. Cerminan dari Al-Quran itu adalah adanya pada Muhammad.
Iya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Ya. ada pertentangan di dalam Al-Quran, ada sesuatu yang kurang jelas di dalam Al-Quran, Ya. maka yang pertama adalah kita melihat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang namanya umat Islam, Iya. itu semuanya pengikut Muhammad, atau diterjemahkan pengikut Muhammad itu adalah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang menyatakan diri melakukan dua kalimat syahadat, yang dimana dia adalah bertekad untuk menjadi pengikut Muhammad. Allah Tuhan, tidak, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Muhammad itu utusan Allah, maka di diri Muhammad Rasulullah ada keteladanan dalam kehidupan, yang dimana kehidupan itu universal. Ya. Ya begitu. Nah, jadi mempelajari mengenai Al-Quran disempurnakan dengan mempelajari keteladanan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu dicontohkan juga oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ya. ada Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ada Ali bin Abi Thalib. Lalu ada istri-istri Nabi, Ya. ada Aisyah, Siti ada Khadijah. Siti Khadijah, dan banyak. Ya, sangat banyak. Jadi itulah keteladanan yang diukir oleh Al-Quran semasa Nabi. Ada Abu Hurairah, Iya. ya, menghafal Nabi, ya, yang luar biasa. Saya baru tahu bahwa Abu Hurairah itu ternyata itu orang Cina. Orang Cina. Iya, ya, itu subhanallah, Allahu Akbar, ya, penghafal hadis. Iya. Ya, Abu Hurairah itu banyak itu, ya, dari Abu Hurairah. Nah, lalu dikatakan bahwa yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, Yeah. beriman kepada kitabullah, Yeah. beriman kepada rasul-rasul Yeah. Allah. Tiada Allah membeda-bedakan antara kamu dan rasul-rasul. Jadi Al-Quran ini adalah diwariskan Ya. kepada umat Islam untuk disebarkan dan disampaikan kepada umat yang lain supaya menjadi selamat. Ya, ternyata Islam itu adalah artinya selamat. Siapa yang masuk Islam berarti dia adalah orang yang selamat. Dan mereka orang-orang yang selamat, Ya. mereka berkata, kami taat, kami patuh kepada Allah, kami taat, kami patuh kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Dan mereka semua berkata, ampuni kami, hanya kepadamulah kami beriman. Yaitu bahwa akhirnya semua akan berakhir pada kiamat. Beriman kepada hari akhir, Ya. kepada kiamat. Bahwa manusia sehebat apapun, akhirnya ada akhirnya. Presiden Soekarno berpuasa 25 tahun, ada akhirnya. Ya.
Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Ada akhirnya. Semua berkuasa. Pak Jokowi berkuasa 10 tahun. Akhirnya ada akhirnya. Dan manusia itu ada doa untuk menghadapi masa akhir ini supaya kita ini bisa selamat menjalani kehidupan ini. Apa doanya, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqi fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi akhirnya manusia akan kembali, dan setelah dia itu berkuasa selama 10 tahun, itu apakah Pak Joko Widodo, Iya. atau sering dikatakan Pak Mulyono, ini akan menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, atau justru menjadi buah tutur yang buruk bagi generasi yang akan datang? Karena bagi kami yang kami rasakan pada akhir kekuasaan Mulyono ini, dan semua merasakan akhirnya, ini adalah bukan akhir yang baik. Ya, bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan yang jujur terhadap kehidupan ini adalah sangat disayangkan. Kita ini memiliki pemimpin yang tidak memiliki buah tutur yang baik pada akhir jabatannya. Mudah-mudahan Allah membalikkan bahwa Bapak Mulyono, Bapak Joko Widodo
ya, Iya. itu oleh Allah masih diberi pintu tobat untuk merenungkan apa yang sudah dikerjakannya, sehingga Allah masih menurunkan pintu tobatnya begitu Iya. menjelang kematiannya. Karena tak kala menjelang kematian itu, jika Allah mengampuni dosa-dosanya, insya Allah meninggal dalam husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Seperti halnya orang mengakhiri masa jabatan ini, tidak terlihat sebagai orang yang melahirkan su'ul khotimah, Iya. ya, tetapi orang yang seperti dalam surat Al-Ma'un yang diperingatkan. Tahukah kamu para penipu agama Allah, yaitu orang-orang yang menghadik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin dengan layak. Celakalah orang-orang yang bersolat, yang solatnya sia-sia. Kalau dia memberi, ingin dipuji, ingin dicitrakan baik. Kalau dia memiliki barang, memiliki sesuatu kepemilikan, tidak digunakan untuk hal-hal yang berguna. Tentu saja ini mudah-mudahan saya ini adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kalau saya memiliki pemikiran seperti ini, karena saya sendiri tidak mau memiliki pemikiran seperti ini. Iya. Mudah-mudahan ya sekarang kami ucapkan selamat datang kepada Presiden baru, ya, Bapak Prabowo Subianto. Saya mengikuti pidatonya dari awal sampai akhir, ya. Iya. Pidatonya luar biasa, ya. Iya. Bisa yang pertama bisa menghargai orang, Iya. ya, mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu kepada pemimpin-pemimpin masa lalu dan sebagainya. Pokoknya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan pada waktu kepemimpinan Prabowo Subianto, kalaulah saya memiliki pemikiran kritis terhadap kebijakan-kebijakan Bapak, Iya. sebagai Presiden Republik Indonesia, Iya. saya tidak dianggap sesuatu yang salah. Anggap saja ini adalah sebagai sebuah narasumber rakyat lah, suara rakyat yang mesti didengar. Tidak didengar juga tidak apa-apa, mungkin kami yang salah. Ya, dimaafkan sajalah sebagai rakyat. Tetapi kami akan terus mendorong begitu, Iya. supaya pemerintahan Prabowo Subianto ini menjadi pemerintahan yang menjadi buah tutur yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang, sehingga anak-anak kami, cucu-cucu kami bisa belajar kepada Bapak, ya, untuk menjadi pemimpin yang dimana pemimpin Indonesia yang penuh dengan buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Amin. Dan tak kalah kemenangan Anda ini, saya ini terkagum-kagum. Ini sudah menjadi sebuah pelajaran bagi anak-anak kami, bahwa untuk mengalahkan musuh, orang tidak harus berbenturan dengan musuh, tetapi orang bisa bekerja sama dengan musuh untuk mencapai sebuah kemenangan. Dan insya Allah apabila sudah kemenangan itu di tangan, Anda bisa menggunakannya untuk kebenaran dan kebaikan bagi umat, kemajuan bagi Indonesia yang lebih tinggi. Selamat atas terpilihnya Prabowo Subianto yang hari ini kami sangat hormat. Wah, ya. Begitu saja ya. Iya.
bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sore hari ini yang begitu menarik dan bermanfaat bagi kita semua, untuk buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Untuk menonton video ini 3 kali lebih, karena kalau 1 kali mungkin hanya tahu, kalau 3 kali bisa memahaminya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di tengah langit biru, harapan bersatu, kami melangkah maju untuk Indonesia. Tatapan penuh cahaya, impian membara. Bapak Pemersatu, bimbing kami semua. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak. Di setiap langkahmu kami ikut serta. Untuk masa depan, kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Dengan tekad baja membela tanah air, berjalan tak gentar bersama GCC. Keberanianmu itu semangat bangsa. Bapak pemimpin, kami bangga padamu. Tiap doa terpancar membawa kekuatan. Rakyat bersama damai dan penuh kasih. Kau bawa harapan di tengah gelora. Prabowo Subianto, hati rakyat bersamamu. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak. Di setiap langkahmu kami ikut serta. Untuk masa depan, kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Dengan panji berkibar, janji kita sama. Bersama membangun tanpa ada pamrih. Di bawah komando mercusuar menerangi. Bapak Prabowo, bawa kami bersatu. Dengan panji berkibar, janji kita sama. Bersama membangun tanpa ada pamrih. Di bawah komando mercusuar menerangi. Bapak Prabowo, bawa kami bersatu. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak. Di setiap langkahmu kami ikut serta. Untuk masa depan, kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Junjung Indonesia.